Halo, selamat pagi semua. Mudah-mudahan udah kumpul semua ya. Rekan-rekan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Kitab Suci Ibrani, dan kita akan membahas beberapa tema yang menurut saya punya relevansi kekinian ya, untuk tidak hanya mempelajari pesan Kitab Suci pada waktu itu, melainkan juga pesan Kitab Suci pada saat sekarang ini. Maka saya akan menawarkan pembacaan atas kitab Tawarikh, Esra, dan Nehemia. Nah, nanti kita lihat ya, apakah kita bisa maju lebih lanjut dengan kitab-kitab yang lain, atau kita cukup aja ya dengan 3 kitab ini ya. Ada beberapa tema yang langsung muncul dalam benak saya, yaitu yang pertama adalah pusat religius, lalu kebangunan spiritual, lalu ya kita sebut aja rumah spiritual ya, dan beberapa tema lain. Nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah beberapa tema yang akan kita bicarakan ya. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Mbak Fonta Laudista. Silahkan unmute Mbak. Ya, Oke, Mbak Fonta Laudista. Kameranya mana, Mbak? Ya, yang lain siapkan juga ya. Setiap kali saya memanggil nama kalian, saya mengharapkan kalian menyalakan kamera ya, agar kita lebih komunikatif ya. Saya sebenarnya tidak punya persoalan kalian off cam ya, tetapi mungkin teman kalian akan lebih terbantu kalau kalian on cam ya. Mbak Fonta pernah mendengarkan lagu yang baru saja kita dengerin tadi? Home? Entah versinya. maaf Romo, saya barusan gabung, belum dengar lagu yang diputar Romo. Oh ya, sudah. Kita dengarkan lagi aja ya. Biar kita ada di halaman yang sama. Lagu ini sangat populer ya. Ya, biar kita ada di halaman yang sama. Simpel ya, kalian menangkap pesannya lagu ini sebenarnya apa sih? Nah, kalau kalian masih bingung, kalian boleh membuka liriknya di internet ya. Ada beragam versi, yang terkenal adalah versinya Michael Bublé ya, dan yang kedua versi Blake Shelton. Surrounded by a million people, I feel all alone. I wanna go home. I miss you. Pengalaman rumah, pengalaman pulang. Sebagian lagu itu punya usia panjang ya dari telinga para pendengarnya, karena lagu itu relatable. Salah satunya adalah lagu ini. Saya harus pulang. Biarkan saya pulang. Perkenankan saya pulang. Saya terlalu jauh dari kamu.
maka saya perlu pulang. It's like I just stepped outside. Everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your time, but you always believed in me. I know the wind has come and gone, and even things are wrong. I don't wanna go on. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and I wanna go home. I wish you let me go home. I've had my run, maybe I'm done coming back. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home. I'm coming back home. Ladies and gentlemen, Miranda Lambert. Oke, Mbak Fonta, familiar lagunya? Baru dengar kali ini sih, Romo. Baru dengar kali ini. Kamu kemana aja selama ini? Iya. Ya, Mbak Fonta nangkep pesannya nggak sih? Itulah, Romo. Sedikit nangkep, Romo. Oke, ya udah. Kamu bagikan yang kamu tangkap, Mbak Fonta. Ya, baik, Romo. Kalau pesan dari lagu itu yang saya tangkap, kita kita sering berada di dalam keadaan apapun, dimanapun itu, tapi kita memang butuh untuk kembali lagi, pulang lagi ke rumah, itu kan yang disebut dengan rumah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Mbak Fonta? Pulang, kembali. Sebenarnya itu sih pesan yang bisa saya tangkap dari lagu itu tadi. Oke, terima kasih Mbak Fonta. Jadi seberapa jauh kita pergi, kita perlu pulang. Nah, Mbak Francisca Nandita, apakah ini juga lagu pertama yang kamu dengar? Iya, Romo, baru dengar sekarang. Waduh, anak-anak pendidikan ini lagu yang didengerin apa ya? Saya aja yang Romo dengerin lagu-lagu kayak gini ya, kalian malah enggak pernah dengerin ya. Nangkap pesannya enggak, Mbak Francisca Nandita? Nangkap pesannya dari musik tadi itu mengantar kita untuk pulang. Mengapa sih kita perlu pulang, Mbak? Karena itu tempat kita. Oke. Rumah itu tempat kita ya, bukan kos-kosan. Bukan tempat kontrakan. Ada lagi, Mbak Francisca? Mungkin itu.
Oke. Kita lanjut pada Mbak Mei. Kalau sekali ini juga ini lagu yang pertama kamu dengarkan, waduh, saya harus bilang Pak Prodi ya, agar anak-anak pendikat mendengarkan lagu-lagu pop juga ya, tidak hanya lagu-lagu rohani ya. Ini lagu favorit saya juga. Oke, lagu favorit. Nah, ini kemajuan ya. All this song soalnya. Oke, mengapa lagu ini favorit buat Mbak Mei? Kalau ini kan ceritanya mungkin LDR atau apa gitu, nggak bersama pasangannya. Oke, ceritanya tentang LDR, long distance relationship. Jadi misalnya kita sibuk di luar dengan kesibukan, mungkin dia kerja ya, kesibukannya di luar negeri ya, atau apa gitu. Intinya rumah tempat paling nyaman gitu. Walaupun dia nggak bisa nulis surat, nggak bisa berkata-kata lewat surat, dia ingin ketemu langsung, mungkin ceritanya kayak gitu. Oke, rindunya itu sudah sampai di ubun-ubun ya, sehingga nulis surat itu nggak cukup lagi. Yang diperlukan adalah pulang. Ada lagi Mbak Mei yang mau ditambahkan, karena kamu ngefans banget sama lagu ini, mestinya tahu lebih banyak ya tentang lagu ini. Itu aja sih, Ram. Oke, ya nanti suster-suster ya. Apakah suster-suster lebih baik pengetahuan musiknya daripada teman-teman pendikat yang awam ya? Nanti kita coba lihat hubungannya ya, teman-teman. Hari ini kita akan bicara beberapa kitab sejarah, dan nanti kalau ada waktu ke nabi-nabi yang lanjutan ya, yaitu kitab Tawarikh, Esra, dan Nehemia. Dan ada beberapa tema yang nanti sangat relatable ya dengan hidup kita sekarang ini, dan saya kira itu menjadi alasan terutama kita yang ada di pendikat untuk mempelajari teks-teks dari 3 kitab ini ya. Nah, kurang lebih yang minggu lalu kita mencoba memahami sejarah Deuteronomis ya, dari Yosua sampai raja-raja ya. Seringkali ada pengulangan di dalam kitab-kitab yang kita pelajari minggu yang lalu, dan kita akan melanjutkannya dengan 3 kitab yang kemudian, yaitu Tawarikh, Esra, dan Nehemia ya. Dan nanti kita akan melihat kitab raja-raja dengan kitab Tawarikh itu nanti akan ada kelanjutannya ya. Sehingga kurang lebih urutannya seperti ini, rekan-rekan. Nah, apa yang penting ketika kita membaca terutama kitab Esra dan Nehemia ya, adalah situasi pembuangan ya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu ya kepada kalian, situasi pembuangan, exile ya. Ya, saya mau tanya. Suster-suster ya. Ya. Suster Hendrawati dulu ya. Tidak usah terkejut, tidak usah panik, suster, tidak usah leave dari room gara-gara saya sebut namanya. Oke. Suster sudah berapa tahun meninggalkan keluarga untuk masuk biara? 11 tahun, Romo. 11 tahun ya. Kadang-kadang kangen rumah atau selalu kangen rumah, suster? Mungkin kadang aja, Romo, nggak selalu. Oke. Apa yang membuat tidak kangen rumah, suster? Sebenarnya bukan misalnya tidak kangen, Romo, cuman mungkin juga situasi hidup kita sekarang juga mungkin dengan dinamika-dinamika yang ada, menikmati proses yang ada, tapi bukan berarti tidak merindukan suasana keluarga, Romo. Oke ya, para suster itu lebih punya banyak keterbatasan, guys, daripada kami para romo ya. Kalau kami mau pulang ya, ya udah ya, pokoknya starter sepeda motor pulang ya. Nah, para suster barangkali mulai menemukan biara itu sebagai new home ya. Jadi rumah yang baru. Sementara kalau seperti saya ini, old home ya, rumah yang lama, dan new home itu
saya memiliki dua-duanya ya. Rumah yang lama juga belum ditinggalkan, rumah yang baru juga udah dimasuki ya. Maka seringkali saya ada dalam pengalaman ini ya, in betweenness ya. Ada di antara rumah yang lama dan rumah yang baru ya. Dan bahkan bagi kami para Yesuit, seluruh dunia itu adalah rumah kami ya. Bukan sekedar kos-kosan kami ya. Jadi kemanapun kami pergi ya, kami langsung, itu rumah kami juga ya. Apalagi memang para Yesuit punya rumah di seluruh dunia ya. Jadi kemanapun kami pergi, kami tidak pernah merasa sebagai alien atau orang asing ya. Nah, Suster, ya kita tanya dulu Suster ya. Mulai tahun keberapa sih Suster merasa sudah kerasan hidup di biara? Pasti nggak langsung kerasan kan? Pasti mungkin pernah pengen pulang kan? Pasti pernah nangis juga toh di biara. Mengapa saya masuk biara ini ya? Malam-malam ya. Mungkin sambil nyanyi itu ya. Hidup di biara itu ya. Yang pokoknya melo banget ya. Menyesal ya, pengen meninggalkan. Ya, mulai kira-kira berapa lama ya Suster setelah 11 tahun itu merasa bahwa hidup membiara adalah rumah baru saya, dan sebelum itu mungkin masih ngontrak, masih ngekos ya? Baik Romo, kalau dilihat dari sisi pengalaman mungkin setelah mengikrarkan kaul sementara mungkin pada tahun keempat kelima ketika mulai menikmati proses ataupun dinamika yang ada dalam komunitas maupun dalam perutusan, dan juga lebih terasa lagi, maksudnya menjadi ya merasa memang ini benar-benar pilihanku ketika ada masa untuk persiapan untuk mengikrarkan kaul seumur hidup Romo. Nah, di mana kan sebelum itu diadakan refleksi dan juga banyak bahan mendukung ataupun menjadi bahan permenungan. Nah, dengan itu ya saya melihat perjalanan hidup saya sebelumnya, dan dengan keyakinan sendiri, dengan kebebasan pribadi juga, ya meyakini bahwa memang inilah pilihan hidup saya, walaupun kedepannya masih tetap akan berjuang. Begitu Romo, terima kasih. Oke, jadi mulai tahun keempat ya. Jadi dan terutama setelah kaul kekal, Suster ini sudah jadi pegawai tetapnya ya, SCMM ya. Sebelumnya itu pegawai kontrak ya, yang bisa diputus sewaktu-waktu ya. Dan ketika sudah jadi pegawai tetap ya, sudah dengan kaul akhir ya, kayaknya tarekat itu lebih punya perhatian yang lebih pada kita ya. Sebelumnya itu tarekat lihat-lihat ya, orang ini cocok atau tidak ya, tinggal selamanya di rumah SCMM ya. Sekarang ini Suster sudah menjadi full member ya, anggota penuh dari SCMM ya. Ya, kita cari pengalaman-pengalaman dulu ya dari yang biara-biara ya guys. Suster Norbertin ya. Ini baru toh Suster di OP ya? Iya, Romo. Oke, sudah berapa tahun sih, Sus? Saya ini udah 9 tahun, Romo. Oke, sudah 9 tahun. Udah lumayan lama ya? Udah profesi ke-6, Romo. Oke. Begitu masuk OP apa langsung connected ya, kerasan ini rumahku, atau ada journey yang lebih berliku-liku, Sus? Iya. Tentunya awal-awalnya enggak ya, Romo ya, tidak ada yang instan, semua butuh proses, Romo. Kalau ditanya kerasannya merasakan itu rumah baru setelah saya mengikrarkan kaul perdana, tapi itu pun namanya proses, tidak langsung jadi
ada kadang ini sepertinya bukan rumah saya, dan kadang juga sekarang kadang masih ingin ini bukan tempat saya begitu. Jadi ya belum merasa 100% bahwa ini rumah baru saya, tetapi ya berjuang menuju rumah baru begitu. Begitu sih Romo. Jadi masih kadang ya menganggap rumah baru, kadang juga ya apakah saya nanti bertahan di sini. Jadi masih ada bertanya di dalam refleksi begitu Romo. Oke, rasa bahwa biara itu kadang-kadang masih kos, itu biasanya pada momen apa sih, Sus? Jadi kayaknya saya cuma numpang hidup di sini, ini bukan, belum sepenuhnya rumah saya. Biasanya pada momen-momen apa sih? Apa ya, kalau saya perhatikan sih Romo ya, ingin keluar, ingin itu macam-macam saat merasa disolasi begitu Romo, merasa saat ada sebuah kesepian juga iya tentunya karena masih manusia. Terus kadang juga dengan situasi-situasi yang dihadapkan, keadaan real nyata. Ini ya memang mungkin juga yang awam taunya kan semua baik, indah begitu ya, semuanya bagus, baik-baik begitu. Nah, rupanya juga keadaan realita nyata ya tidak semuanya berjalan dengan baik seperti yang saya harap, yang saya lihat juga ketika saya sebagai awam biasa begitu. Nah, di situ kadang oh ya ternyata begitu. Tapi disitulah saya dimurnikan begitu. Bukan yang saya inginkan sewaktu ketika saya masih awam. Nah, disinilah akhirnya dimurnikan bahwa mengikuti Yesus itu bukan hanya seperti jalan tol begitu, tetapi mengikuti Yesus itu adalah jalan salib. Ada jatuhnya, ada bangkitnya, nanti juga ya ada bahagianya begitu. Jadi ketika saya merasa disolasi, disitulah kadang ada keraguan begitu. Begitu sih, Romo. Oke, terima kasih Suster Liska ya sudah membantu kita untuk masuk pada pengalaman exile ya. Nah, Jenderal dari Serikat Yesus itu pernah ngomong ya, suatu kali dia pernah ya ada di Jepang sebagai provinsial ya, dan dia ditanya apa sih yang paling berat sebagai Jenderal SY? Kalau soal pekerjaan itu masih tertahankan sih. Tapi ketemu orang itu yang paling tidak bisa tertahankan ya, seringkali ya. Yang paling berat itu adalah ketemu orang ya. Atau apa ya, berselisih atau berkonflik dengan orang atau mengelola orang, memanage orang. Itu yang lebih rumit ya daripada pekerjaannya sendiri ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ya ke pengalaman exile ya. Jadi pengalaman bangsa Israel itu tidak sekedar pengalaman ngekos ya, pengalaman ngontrak, tetapi pengalaman displacement ya. Displacement itu adalah dia dipindahkan secara paksa ya oleh fakta penjajahan ya. Dan karena itu mereka mengalami exile ya, pengalaman terutama di Babilonia itu sebagai pengalaman exile ya, pengalaman pembuangan. Oke, nah agar kita bisa masuk ke pengalaman exile, karena saya tidak tahu ya di antara kalian apakah pernah ada yang punya pengalaman jadi pengungsi misalnya, atau kalian dipaksa ya untuk pindah dari tempat kalian tinggal. Kalau kita lebih ini ya, kita lebih sukarela biasanya ini yang kita hadapi sekarang ini ya, atau kita alami sekarang ini. Hidup kita itu semakin memiliki mobilitas ya daripada stabilitas. Jadi kayaknya sebagian besar dari kalian, terutama yang muda-muda ya, traveling itu menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup baru ya. Bahwa hidup kita itu tidak berhenti, tidak stabil di sebuah tempat, melainkan kita selalu bergerak ya.
Nanti kalian boleh tanya suster-suster, terutama yang suster-suster kontemplatif ya. Kontemplatif itu mereka biasanya memiliki stabilitas logi. Stabilitas logi itu nggak sering pindah-pindah ya, kadang-kadang pindah, tetapi pindahnya itu nggak sering-sering. Nah, kami kayak saya kayak gini bisa pindah sewaktu-waktu ya. Maka kaki kami itu satu terangkat dan satu menjejak tanah ya. Maka nanti kalau kalian lihat saya di kampus, perhatikan kaki saya. Kaki saya itu selalu satu terangkat dan satu menjejak tanah ya. Tidak pernah dua-duanya menjejak tanah. Karena kita siap untuk dipindah kapanpun. Oke. Mas Rengga pernah mengalami exile, Mas Rengga? Pernah mengalami pergi jauh gitu? Atau dipaksa pergi jauh? Kuliah ini loh. Oke, kuliah. Ya. Pengalamannya Mas Rengga ya. Tadi saya bilang ya, menemukan rumah yang baru, kangen dengan rumah yang lama, atau kita ada di antaranya ya, in between. Kalau Mas Rengga sesudah datang ke Jogja ini rasa yang paling dominan rumah yang baru, kangen rumah yang lama, atau ada di antaranya? Ada di antaranya. Bisa Oke, ada rumah di baru, antaranya. tapi juga bisa bilang kadang kangen. Oke, Jogja ramah nggak sih Mas Rangga buat kamu? Kan ramah. Masih ramah. Oke, orang-orangnya ramah pada kamu? Selagi kita bisa ramah, orang-orang juga bisa ramah. Oke, kok masih kangen sama rumah? Kalau di Jogja sudah menerima keramahan, saya dianggap tidak hanya orang yang ngekos atau ngontrak, tetapi sudah diangkat sebagai warga Jogja, ya, bangga ya. Kalau beli kaos pokoknya harus ada tulisannya Yogyakarta atau Malioboro kurang-kurangnya. Yang membuat kangen apa sih, Mas Rengga? Ada sesuatu yang tertinggal loh, malah. Apa yang tertinggal? Enggak dong. Ini masih rindu dengan orang tua gitu. Oke, rindu dengan orang tua ya. Jadi ada sesuatu yang masih ada di sana. Oke, Mas Rengga, terima kasih. Nah, teman-teman, kira-kira suasana seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel ya. Dan lebih dari itu, mereka tidak sekedar kangen, tetapi karena kepindahan mereka ya dari Israel ya ke Babilonia itu adalah perpindahan yang ada unsur paksaannya ya, dan bahkan ada unsur kekerasannya. Dan bahkan ya untuk membuatnya lebih ekstrim ya, bahwa rumah mereka itu dihancurkan ya. Rumah spiritualnya ya, yaitu Bait Allah. Dan buat orang Israel ini adalah kehancuran spiritual ya. Jadi tidak sekedar orang mengalami perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain ya, dari rumah lama ke rumah yang baru, tetapi mereka betul-betul mengalami kehancuran secara spiritual ya. Nah, ini yang seringkali dialami ya, rekan-rekan. Pengalaman in betweenness itu nggak selalu romantis tentu ya. Tetapi seringkali ada pengalaman sudah meninggalkan tempat tinggal, tetapi belum menemukan rumah baru. Ini yang seringkali membuat galau ya. Jadi Jogja meskipun ramah ternyata belum menjadi rumah saya sepenuhnya. Lalu rumahnya Rengga itu di mana tuh kotanya? Blitar ya? Iya, Blitar, tapi ya. Coret. Lalu Blitar itu belum sepenuhnya saya tinggalkan ya.
Jadi pengalaman in betweenness itu nanti sangat kompleks ya, teman-teman. Maka ini juga yang kita alami pada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan ya. Mungkin mereka sudah menemukan rumah baru ketika mereka secara budaya itu sudah berasimilasi ya dengan peradaban sekitar. Misalnya ya, Rengga di Jogja itu mulai senang ya dengan makanan dan minuman yang super manis. Ya, saya sebagai warga Solo yang tidak jauh dari Jogja, saya masih menderita ya kalau tinggal di Jogja, terutama soal makanan ya. Yang manis-manis itu saya merasa berlawanan dengan budaya saya di Solo. Budaya Solo itu adalah gurih ya teman-teman ya. Maka manis itu adalah lawannya ya. Maka kalau kalian nanti ngajak makan saya ya, jangan diajak makan gudeg ya. Itu number one makanan yang saya coret dari hidup saya ya. Meskipun banyak orang bilang itu enak sekali ya, tetapi kalau ada gulanya itu berlawanan ya. Gudeg Solo lebih enak daripada gudeg Jogja ya. Oke, jadi ada pengalaman berasimilasi ya secara budaya, dan itu membuat tempat pembuangan itu menjadi new home ya untuk mereka. Tetapi banyak dari umat Israel yang tidak mengalami tempat pembuangan itu sebagai new home ya, tetapi sebagai rumah perbudakan ya. Maka mereka senantiasa menjadi minoritas ya di negara yang baru. Minoritas, tidak hanya minoritas ya, tapi minoritas tertindas. Maka mereka memiliki harapan untuk kembali. Jadi ada pengalaman eksodus ya, kita sebut aja eksodus kedua ya, dalam arti terutama lebih pengalaman kepulangannya. Nah, terutama mereka yang sudah berasimilasi dengan budaya baru, itu berarti mereka mulai memeluk ya cara hidup baru, misalnya perkawinan campur ya. Dalam sebuah budaya waktu itu di mana perkawinan campur itu biasanya tidak terlalu direkomendasikan ya. Karena saya tanya-tanya kalian aja ya. Mengapa perkawinan campur tidak direkomendasikan? Mbak Fonta, ini kamu anak mana sih Mbak Fonta? Temanggung, Romo. Kira-kira ada dalam benak kamu nggak sih, Mbak Fonta? Anak Temanggung gitu akan nikah dengan anak Blitar gitu? Ya kalau dari budayanya sendiri sebenarnya nggak ada aturan yang mengikat Romo. Orang Temanggung mau nikah dengan siapapun. Jadi saya tetap menerima siapapun Romo. Oke ya, jadi Mbak Fonta open ya. Iya, ini Mbak Fonta sudah membuka hatinya guys, para cowok di kelas ini. Mbak Fonta tidak mensyaratkan calon suaminya dari Temanggung ya. Jadi dari manapun asal kalian ya, yang penting good looking dan good rekening ya. Dan tentu good love ya, kalian bisa mulai mendekati Mbak Fonta ya. Mbak Fonta sudah mendeklarasikan diri terbuka untuk dipinang ya oleh siapapun dari kalian. Ya, kita coba cari kasus perkawinan campur ya. Ya, teman-teman Papua di sini siapa ya yang ada di kelas ini ya? Apakah ada teman-teman Papua? Ada, Romo. Siapa ini? Dami, Romo, Damianus. Damianus ya. Damianus, kira-kira nanti kalau mau nikah mau pilih perempuan dari manakah, Damianus? Belum tahu, Romo. Belum tahu. Ya, jodoh kan
belum bisa ditebak. Oke, tapi kemungkinan besar apakah kamu akan memilih calonnya dari Papua atau tidak? Kalau untuk memilih, bagaimana ya? Kalau Kalau memilih, mau memilih ya pengennya dari Jawa sini, Romo. oh pengennya dari Jawa ya, Mbak Fonta? Ya, Mbak Fonta terbuka nggak sih sama anak Papua? Misalnya pria itu ganteng, satu prodi, ya, lulus pada tahun yang sama. Kira-kira hati Mbak Fonta terbuka nggak sih pada teman-teman dari MAPI? Ya, kelihatannya Mbak Fonta senyum-senyum ya. Kelihatannya Mbak Fonta juga terbuka. Tadi tanpa syarat loh Mbak Fonta ya. Bingung ya Romo ya. Iya, kemungkinan ada halangan nggak sih Mbak Fonta kalau kamu nikah dengan cowok Papua gitu? Putra asli Papua ya, bukan orang Jawa yang tinggal di Papua. Sebetulnya nggak ada sih Romo, tapi ya kurang tahu kalau dari orang tua seperti apa. Oke ya, orang tuanya Mbak Fonta harus ditanyai dulu ya. Maka nanti teman-teman MAPI ya, nanti coba liburan ya ke tempatnya Mbak Fonta ya, kenalan-kenalan dulu sama orang tuanya dan nanti lihat ya kesan awalnya ya, apakah orang tuanya, wah ternyata yang dari MAPI cakep-cakep ya, ini sudah jadi menantu idaman saya ya. Nah, siapa tahu begitu ya. Nah, mengapa isu perkawinan campur ini penting ya, terutama karena soal purifikasi kultural. Jadi budaya-budaya tertentu ya, mungkin kecenderungan hampir semua budaya ya, yaitu mereka pengen tidak ada percampuran. Jadi mereka sangat menekankan kemurnian ya, budaya, dan maka campuran itu senantiasa punya tempat yang selalu in between ya. Kalau di Indo kita itu seneng ya nonton sinetron yang bintangnya itu Indo ya, campuran ya. Yang bule ada Indonesianya ya. Tapi sebenarnya seringkali secara budaya mereka ada dalam posisi yang tidak gampang ya, teman-teman ya. Karena bule tidak dianggap 100% lagi, Indonesia juga suka bule kok ngaku Indonesia ya. Jadi percampuran budaya sendiri bukan sesuatu yang secara budaya seringkali dipromosikan ya. Apalagi kalau itu terjadi pada orang yang posisinya tinggi ya dalam masyarakat Israel, misalnya anak Imam Agung ya. Bagaimana mungkin representasi sebuah budaya dan bahkan sebuah religi lalu menyelenggarakan perkawinan campur dengan perempuan asing ya. Lalu juga kehancuran spiritual itu mulai dialami ketika mengabaikan hari Sabat ya. Jadi saat-saat religius ya, jadi religious times ya, itu diabaikan ya, dengan mengikuti cara hidup mereka yang ada di budaya baru ya. Misalnya apakah itu soal perdagangan, bisnis dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya, pengalaman yang tidak gampang. Nah, karena sebagian besar dari kalian ya belum pernah ke luar negeri ya, terutama ke Israel, maka saya coba tampilkan kepada kalian ya, bagaimana orang Israel itu menjaga identitasnya. Bentar ya. Oke. Dan nanti ini yang akan terjadi ketika orang Israel kembali dari pembuangan.
sekarang ini lumayan ada materi ya yang mencukupi buat kita ya untuk studi kitab suci. Tinggal kalian mengumpulkan materi-materi. We're outside the old city walls of Jerusalem here. Very important site because when Nebuchadnezzar and the Babylonians conquered Jerusalem, they sacked the city, destroyed the walls, brought them down to a pile of rubble, destroyed the temple, and led away all the able-bodied people into what's known as exile. They were forced marched all the way around down to Babylon, far from home. There they sat down by the rivers of Babylon. You may have heard that song from a psalm that speaks about them weeping as they remembered Zion, the city of Jerusalem, now destroyed. Well, fast forward a few decades, and Nehemiah, one of the Israelites, one of the Hebrews, has been given a prominent position of power in Babylon. He hears that these walls are destroyed and he begins to weep. It says in the book of Nehemiah, as soon as I heard these words, I sat down and wept and I fasted and prayed. And he asked God to help restore the walls. And God basically said, why don't you be the answer to that prayer? To cut a long story short, Nehemiah says, the gracious hand of my God was upon me. He got incredible favor and resources, returned to Jerusalem and built up these walls. Many of these walls here, you can see, were built in the time of Nehemiah and then later periods of restoration as well. Behind me here, you can just see the dung gate. One of the families said, we'll fix the dung gates. What heroes when you prepared to fix the dung gate. Everyone mucked in. And together they rebuilt the walls of Jerusalem. Most builders struggled to finish on time. Nehemiah and the builders of the wall had such favor, they finished in rapid time. And then along with Ezra, they worked to call God's people who'd been in exile back to the Torah. They celebrated the Passover. They recovered faithfulness to Yahweh here in the city of Jerusalem. Post-exile then, the walls were rebuilt, the temple was rebuilt, the nation was rebuilt, and they began to wait then for the promise of the Messiah who would come and bring ultimate restoration and hope. Nehemiah and the city of Jerusalem. Ya, salah satu cara untuk melindungi identitas ya, baik itu identitas budaya atau identitas religius adalah membangun tembok ya. Dan nanti juga bait Allah ya. Bait adalah pusat religiusitas juga pusat budaya ya. Maka ketika sebuah bangsa itu menguasai yang lain dan kemudian memporak-porandakan temboknya, lalu budaya dan bahkan religiusitas bangsa yang dikuasai itu berada dalam ancaman ya. Nah, ancaman dia mengalami percampuran ya dengan budaya dan bahkan religiusitas mereka atau bangsa yang menguasainya. Dan ini adalah situasi yang dialami oleh orang Israel ya. Gimana kita bisa menjaga identitas kita ketika kita nyata-nyatanya setiap hari berada di tengah-tengah bangsa penjajah. Ya. Nah, sekarang ini teman-teman kalau kita tempatkan dalam konteks pembicaraan kita sekarang ini hidup dalam borderless society, ya. Masyarakat yang tidak lagi ada tembok-temboknya. Ya. Kalaupun ada tembok-temboknya, itu tidak bisa menghalangi orang lain untuk masuk ya ke negara kita, ya, atau ke budaya kita, atau ke religiusitas kita, ya. Dan ini menjadi tantangan, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga identitas itu, terutama identitas yang baik, ya, agar tetap terjaga, ya. Nah, agar kita dapat masuk dalam suasana orang Israel tentang pengalaman Eksodus itu, sebenarnya hari-hari ini ya, memasuki masa Prapaskah, kita sering menyanyikan lagu ratapan umat Israel pada waktu itu. Ku jalani hidupku ini tiada
mengisi duniaku ini, tiada yang berarti. Segala yang telah kualami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suatu bahagia. Tiada ungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Kurayapi jalanku ini, tak rata penuh duri, serasa gagal dalam diri, tak puas akan hasil. Kuratapi nasibku ini, tak riba penuh rugi. Segala yang ku kehendaki, tak lepas angan hadir. Lihatlah kota Yerusalem jadi penopang bahagia. Tiada yang gagal dalam semangat cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Daya hadir di kancah usaha, beralus semangat bagi kita manusia. Ku pandangi neraca ini, yang miskin dan yang kaya, semua keluh kesah diri, tak lain iri hati. Ku ulangi neraka ini, yang kalah dan yang menang. Segala yang kan ku hadapi, tak lain hanya mati. Lihatlah kota Yerusalem jadi pembawa bahagia. Kita kan hidup di timbangan cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha hidup adil merajai alam, berhambur rahmat bagi kita manusia. Oke, rekan-rekan, kalau kita membawanya pada konteks yang lebih kekinian sekarang ini ya, saya akan mengajukan pertanyaan buat kalian, mana yang harus kita dahulukan? Eklesia atau eklesia? Kuliah pengantar-pengantar ya. Oke, sekarang saya mau ngomong dengan Mbak Feby. Yuk, Mbak Feby, kameranya jangan dimatikan. Halo, Mbak Feby. Mbak Feby Teresia. Oke, Mbak Feby Teresia, apa perlu saya remove aja ya? Karena dia mengabaikan kehadiran saya ya. Oke, kita ke Angela Giandela. Iya, Romo.
Oke, Angela. Sebentar, kameramu di mana, Mbak? Sebentar, Romo. Kameranya saya cari. Oh, di sini. Wah, kameranya dicari ya. Ternyata kameranya juga mengalami pengasingan, teman-teman. Oke, Mbak Angela Giandela. Mana yang perlu kita dahulukan? Eklesia dengan E kecil atau eklesia dengan E besar? Mbak Giandela, tahu nggak sih bedanya eklesia dengan E kecil dengan eklesia dengan E besar? Kurang tahu, Romo. Oke, kurang tahu ya. Waduh, dosen teologi kamu harus digugat ya. Sampai kamu nggak tahu ya. Eklesia dengan huruf kecil itu berarti gereja sebagai apa, Mbak? B. Sebagai bangunan. Nah, eklesia dengan E besar berarti gereja sebagai umat Allah. Oke, gereja sebagai umat Allah bukan Romo. Oke. Saya ragu-ragu. Oke, ya bolehlah umat Allah ya. Bisa sebagai paguyuban ya. Oke. Ya, bisa pokoknya ya paguyuban atau umat Allah juga boleh ya. Nah, Mbak Angela, setelah kamu mencari-cari dan ketemu ya gereja dengan E kecil sebagai bangunan dan gereja dengan E besar eklesia sebagai paguyuban umat beriman, mana yang perlu kita dahulukan? Punya gereja dulu dengan G kecil atau punya gereja dulu dengan G besar? Yang penting alasannya apa sih? Yang G besar, Romo. Yang E besar. Mengapa? Karena karena gereja itu isinya paguyuban atau umat itu sendiri. Jadi kalau cuma bangunan saja tidak ada apa-apanya gitu, Romo. Oke, tapi kok banyak umat Katolik yang pengen bangun gereja? Karena membutuhkan juga tempat untuk berkumpul bersama yang nyaman dan ya yang penting yang nyaman itu tadi, Romo. Oke, kalau surat izinnya nggak keluar-keluar untuk bangun gereja, nah ini kan yang sedang jadi banyak pergumulan ya. Sebagian umat ya di lokasi-lokasi tertentu mereka sebagai paguyuban sudah ada, tetapi G kecilnya belum ada. Kira-kira kalau Mbak Angela diminta memberikan renungan tentang tema ini, kira-kira Mbak Angela mau omong apa ya pada umat itu ya? Misalnya kita akan ngambil inspirasi dari Esra, Nehemia. Ngomong apa ya, Romo? Ya saya juga nggak tahu. Untuk umat itu kasusnya pindah ke gereja atau baru mau bikin gitu, Romo? Baru mau bikin, tapi nggak bisa bikin ya? Tapi udah punya gereja sebelumnya. Oh, belum punya. Mungkin mereka ngikut gereja tetangganya. Gereja sebelah, maksudnya gereja paroki terdekat ya. Tapi karena umatnya sudah tambah banyak, lalu mereka pengen bangun gereja sendiri. Soalnya adalah ternyata untuk dapat izin mendirikan gereja itu enggak gampang ya. Ada waktu tunggu yang panjang. Gimana nih, Mbak? Mungkin memberikan pengertian kepada umat tentang proses perizinan membangun gereja G kecil, bangunannya. Lalu apa ya, memberi kesabaran atau menumbuhkan rasa sabar di paguyuban umat itu. Lalu semakin mengakrabkan dulu untuk, maksudnya lebih mengembangkan paguyuban itu dulu supaya surat izinnya cepat keluar. Seperti itu.
Oke, saya mau mengambil kata-kata yang ada di tengah-tengah kata-kata Mbak Angela, yaitu sabar. Ya. Ada referensi kitab sucinya nggak sih Mbak soal sabar? Ya, Mbak E kan lulusan pendikat kan? Pernah dapat kitab suci Ibrani kan? Saya tahu, wong saya kenal romonya yang ngajar mata kuliah itu ya. Nah, kesabaran rujukannya di mana ya Mbak? Saya nerima kata-katanya Mbak Angela, tapi ada rujukan kitab sucinya enggak? Tentang kesabaran. Apa ya, belum menemukan. Oke, belum menemukan. Kita sekarang ke Mbak Agnes Angelina Tambunan. Ya, kira-kira Mbak Agnes sudah menemukan belum ya, Mbak Angela ya? Siapa tahu Mbak Agnes bisa membantu. Halo, Mbak Agnes. Iya, Romo. Yuk. Belum menemukan, Mo. Oke, kok belum menemukan sih, Mbak? Kira-kira tentang kesabaran, di mana kita bisa menemukan? Nehemia 9 ayat 30, Mbak Mei. Silakan dibaca, Mbak Mei. Tentang kesabaran. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantara para nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Oke, betul ya. Jadi, di mana kita bisa menemukan dalam kesabaran Allah ya? Lalu lawannya ketidaksabaran bangsa Israel. Ya. Nah, biar kita tambah kenal ya Mbak Angela. Mbak Angela itu biasanya nggak sabaran terhadap apa sih dalam hidup kamu? Atau terhadap kami? Biar kami tahu ya Mbak Angela, sehingga nanti kalau saya ketemu Mbak Angela, saya tidak akan menguji kesabaran kamu ya. Saya orangnya sabar kok, Romo. Oh, orangnya sabar ya? Iya. Iya. Berarti kamu apa ya, terhadap semua hal kamu punya kesabaran ya? Semoga. Ya nggak tahu deng, Romo. Ya, tapi saya mencoba sabar. Iya. Bedanya sabar sama lemot apa sih? Sabar itu lebih ke emosi, bisa menahan diri. Oke, bisa menahan diri. Kalau lemot itu mungkin nggak tahu ya, apa namanya, udah dari sana mungkin kalau itu. Oke, rekan-rekan, jadi itu poin yang penting ya. Jadi kita bisa merujuk kitab-kitab ini ya, terutama Esra dulu ya. Ada pengalaman kehancuran secara spiritual ya. Jadi semacam spiritual apa ya, breakdown ya. Jadi betul-betul kalau breakdown itu kan biasanya banyak dipakai untuk mental breakdown ya. Jadi secara mental itu jatuh ya. Dan ini juga bisa ya teman-teman kita jadikan referensi, terutama kalau apa ya, sebuah komunitas lagi ada titik yang paling low ya dalam hidup mereka. Dan nanti mungkin sebagai bagian untuk introspeksi ya atau refleksi atas pengalaman itu, lalu kita bisa menggunakan kitab Esra ini. Ya. Apakah ada sesuatu yang kita itu bernegosiasi dalam arti yang negatif ya, artinya berkompromi ya. Ada sesuatu yang sangat mendasar dan kita mau kita malahan berkompromi ya. Atau ada sesuatu yang kita abaikan ya. Asimilasi itu bahasa yang lebih positif ya. Nanti bahasa yang negatif adalah sinkretisme. Seringkali dipakai dalam arti yang
Jadi kita mencampur-campurkan hal yang sebenarnya tidak bisa dicampur. Nah, nanti kita coba lihat ya, apakah kita itu kalau seringkali ya, kalau para suster, bruder, romo itu seringkali istilahnya lalu the third way, ya. Jalan ketiga. Jalan ketiga itu ya mau hidup sebagai biarawan, biarawati, tapi juga pengen hidup sebagai suami istri ya. Nah, dua-duanya dipilih ya. Dan itu yang menyebabkan skandal ya di dalam gereja ya. Karena mestinya tidak memilih jalan ketiga ya. Maka nanti kalau saya juga diingatkan ya guys, ya bahwa Romo Andalas itu mengikrarkan kaul keperawanan ya. Tapi mungkin nanti kalau mendekati kalian ya, para mahasiswi, nah Romo ingat kaulnya ya, jangan menghidupi jalan ketiga Romo ya. Nah. Oke teman-teman, itu kita masih akan tanya-tanya kalian lagi ya soal kesabaran tadi. Lalu kitab kedua yang kita bicarakan terutama adalah Nehemia ya. Dan dia adalah seorang yang mendapatkan perutusan di tengah-tengah situasi pembuangan, dia akhirnya muncul sebagai seorang Yahudi yang punya jabatan tinggi ya dalam lingkungan kerajaan Persia waktu itu. Ini sama ya dengan Yusuf yang ketika ada di Mesir, dia juga lama-lama merangkak dan mendapatkan posisi tinggi ya, sehingga dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dan juga bahkan kelompok besar bangsanya ya yang waktu itu menderita kelaparan. Dan dia diutus untuk memimpin orang-orang Israel kembali dari pembuangan dan memimpin pembangunan Bait Allah. Dan itu berarti mereka kembali dari Persia ya. Maka teks ini teman-teman juga bisa menjadi referensi buat kita, terutama kalau kita mau bicara tentang kebangunan rohani ya. Nah, biar kita tidak saling mengandekan, kita coba tanya dulu aja. Apakah ada yang tahu tentang kebangunan rohani? Ya. Suster Tere, kebangunan rohani tahu nggak, Sus? Kebangunan rohani itu apa sih sebenarnya? Menurut saya lebih ke iman. Apa, Suster? Lebih ke iman. Lebih ke iman. Oke, keterangan lainnya jangan hanya satu kalimat, Sus. Terlalu pendek. Nanti saya mati gaya ya kalau ditanya cuma satu-satu kalimat jawabannya ya. Kalau dari saya tadi lebih ke imannya, di mana kebangunan rohani itu sendiri kita mengarahkan iman kita akan Yesus Kristus. Nah, disitulah kadang-kadang kan manusia itu merasa dirinya berdosa seperti itu. Maka ketika dia menyadari kedosaannya itu, dia akan membangun hidup rohaninya. Apakah dia sudah mendalami iman Kristianinya, atau kadang-kadang karena godaan-godaan di sekitar, mereka akhirnya bisa pindah atau bahkan bisa malah sebaliknya menjelek-jelekkan imannya sendiri karena dia nggak bisa memahaminya seperti itu. Oke ya, di kalangan teman-teman Muslim ya, kebangunan rohani itu seringkali kita sebut sebagai hijrah rohani ya. Jadi ada pertobatan yang besar yang terjadi di dalam hidup, dan tadi Suster Tere mengatakan ini berada pada level iman ya. Nah, sekarang saya minta Suster Tere untuk menafsirkan fenomena ini. Di Gereja Katolik akhir-akhir ini berkembang sebuah praktik kesalehan tertentu, terutama di kalangan perempuan. Sebenarnya di kalangan umat yang laki-laki juga ada ya. Tetapi yang menonjol di kalangan perempuan, yaitu kalau ke gereja itu mengenakan penutup kepala ya. Yang namanya adalah mantila itu ya. Nah, Suster, apakah ini gejala kebangunan rohani?
atau ini kebangunan ini saja, mode saja dalam gereja Katolik. Untuk membedakan kebangunan rohani dengan sebenarnya bukan kebangunan rohani atau kebangunan rohani yang agak semu, sebenarnya apa sih, Sus? Kalau dari saya, sepengetahuan saya memang tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau apa itu namanya mati lahir. Nah, pernah sih membaca di masalah hidup itu sebenarnya sebagai ya salah satu tanda, kalau diambil pengertiannya seperti itu, sebagai tanda bahwa ia ingin dari kedosaannya, ya ibaratnya dia akan menutupi kepalanya seperti itu loh. Ya dia mau mengakui dosa-dosanya seperti itu. Dan kalau diartikan tadi hanya sebagai aksesoris, ya saya juga kurang tahu apakah harganya mahal atau enggaknya seperti itu. Jadi bagi saya itu juga merupakan lambang seperti itu, lambang penyadaran imannya seperti itu. Oke, jadi menurut Suster itu bisa simbolis kebangunan rohani, ya. Bisa juga ya itu simbolis lebih ini ya, pada level yang kita sebut aja ya aksesoris ya. Nah, kita harus melihat ya secara jeli ya. Ini sebenarnya fenomena kebangunan rohani atau sesuatu yang lain ya. Oke, Nicholas Abimanyu. Ya, Romo. Oke, kamu familiar dengan istilah kebangunan rohani? Kebangunan rohani itu menurut saya lebih ke arah kegiatan. Oke. Keterangan lebih lanjutnya? Kegiatan rohani yang mampu menghidupkan iman kita. Oke, apa ya, kegiatan rohani yang mampu membangkitkan iman kita ya. Dan buat orang Israel pada zaman Ezra dan Nehemia membangun kembali Bait Allah ya. Itu adalah ekspresi ya atau simbolis dari kebangunan rohani ya. Kalau misalnya dalam konteks kita sekarang ini kebangunan rohani misalnya apa sih, Nicholas, yang bisa kamu bayangkan? Sehingga kita sebut aja ya kebangkrutan rohani, apa ya, keporak-porandaan spiritual, lalu kebangunan rohani ya. Kalau kamu yang kamu bayangkan contoh kebangunan rohani untuk zaman ini apa sih? Jadi tentu di karismatik ada kebangunan rohani Katolik ya. Untuk zaman sekarang ini kalau saya lihat contoh kebangunan rohani itu, ya itu tadi Romo, kegiatan-kegiatan katekese yang mampu melibatkan umat supaya mereka semakin teguh terhadap imannya. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Nah, siapa tahu nanti pertanyaan ini akan diajukan pada kalian ya. Mas Nicholas, Anda kan katekis ya. Kami itu mengalami kebangunan rohani ya. Tapi mulai dari mana ya Mas? Kami harus melakukan kebangunan rohani. Nah, kita kan nggak bisa bilang ya, kita melakukan sebuah tindakan yang membangunkan hidup rohani kita ya. Nah, itu belum konkret ya, itu baru gagasannya. Ya. Tapi yang Nicholas bisa bayangkan apa misalnya?
Bentar, Romo. Oke, sambil menunggu Mas Nikolas untuk berpikir-pikir ya. Karena kalau kita tunggu Mas Nikolas untuk bicara, nanti tambah berkeringat ya, Mas. Ya, kita ke Dwi Kurnianto. Ya, Dwi Kurnianto. Ya. Gimana, kira-kira contohnya kebangunan rohani apa sih, Mas Dwi Kurnianto? Contoh dari kebangunan rohani mungkin kita lebih menghidupi doa gitu kan. Kita lebih menghidupi doa ya. Jadi misalnya nambah waktu doa atau gimana? Gimana, Rom? Jadi apa ya? Misalnya dengan doa, apa yang bisa dibuat dengan doa agar bisa menjadi ekspresi kebangunan rohani? Apa yang bisa kita lakukan dengan doa sehingga itu bisa menjadi ekspresi kebangunan rohani? Nah, dari doa itu kayak kita ngebuat doa itu sebagai ucapan syukur terus-menerus gitu, Romo. Oke, ya. Kira-kira kalau kamu mau melakukan itu untuk kelompok orang muda terkait dengan doa, kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan doa? Gimana doa itu untuk orang muda, Romo? Agar itu menjadi ekspresi kebangunan rohani ya. Ya, ini misalnya ya, kalau kita merujuk pada yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, hidup kita, terutama hidup orang muda ya, itu seringkali tidak hanya cepat, melainkan sudah tergesa-gesa ya. Maka yang ditanyakan oleh Paus Fransiskus ya, ini sudah saya singgung juga di kelas teologi doa dan difusi. Apakah saya dapat menjumpai Allah tanpa tergesa-gesa? Maka yang bisa dilakukan misalnya adalah memberi waktu pada doa ya. Jadi kalau kalian ketemu ya, kita seringkali tidak perlu menciptakan event baru ya, khusus berdoa gitu ya. Tapi misalnya kalau kalian ketemu sebagai OMK, ada waktu yang dialokasikan untuk doa ya. Bisa jadi membuat doanya itu tidak klise ya. Doa klise itu yang kadang-kadang saya dengar kalau kalian doa pagi sama renungan pagi ya. Itu klise ya, banyak yang klise. Ya, pokoknya selalu tentang membuka kuliah ya. Kami akan mengawali perkuliahan, semoga gini, kadang-kadang itu terdengar klise banget ya. Tidak nambah sesuatu pun ya secara spiritual ya. Apalagi kalau renungannya ngambil dari internet ya, itu paling membuat saya sebel ya. Jadi kalian tidak baca kitab suci tapi langsung bisa punya renungan ya. Itu buat saya tidak akan punya dampak besar ya untuk kebangunan rohani ya. Tetapi kalau doa yang biasanya sudah ada, itu kita tingkatkan kualitasnya ya, betul-betul menjadi hubungan yang lebih personal, yang lebih intim antara kita dengan Allah ya, betul-betul menjadi ungkapan kedekatan kita dengan Dia. Nah itu buat saya bisa jadi merupakan ekspresi dari kebangunan rohani. Oke, Nikolas sudah ketemu? Sudah, Romo. Oke, yuk apa contohnya? Untuk konteks sekarang mungkin juga kontekstual ya untuk OMK di tempat kamu. Contohnya itu
bagaimana kita itu belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Misalnya gimana itu caranya? Misalnya itu ketika kita sedang mengalami kesulitan, habis itu sedang merasa senang atau bahagia, nah, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Romo dan selalu mengandalkan Tuhan bahwa apa yang diberikan kepada kita itu merupakan anugerah dari Tuhan gitu loh. Oke ya, ini mungkin mengulang mata kuliah teologi moral kalian ya dengan Romo Heriatno ya. Kalian kan omong salah satunya tema, saya tidak tahu ya, kebebasan ya. Kebebasan itu bisa menjadi sangat ekstrim sehingga kalian merasa self-sufficient. Self-sufficient itu apa? Self-sufficient itu tidak hanya kalian pada akhirnya tidak butuh orang lain, tetapi sampai pada level kalian nggak butuh Allah ya dalam hidup kalian. Ya. Nah, ini adalah kebangkitan rohani yang sebenarnya seringkali terselubung ya, ada di antara kita. Bahwa orang akhirnya melihat dirinya self-sufficient. Saya sudah cukup dengan diri saya sendiri ya. Saya tidak butuh orang lain termasuk Allah di dalam hidup saya. Maka mungkin kegiatan rohaninya adalah seperti yang dikatakan Nicholas tadi ya, kita sampai pada kesadaran bahwa kita ini makhluk yang membutuhkan Allah dalam hidup kita. Orang sampai pada pengalaman spiritual itu ya. Oke, terima kasih Nicholas atas sumbangan gagasannya. Sekarang kita ke Anastasia Rosarita Viani. Mbak Anastasia. Apakah kamu ada? Dan sambil kalian memikirkan soal kebangunan rohani, ini salah satu komunitas ya Kristiani yang ada di Tanah Suci. Tentu komunitas yang kecil ya, karena sebagian besar adalah secara spiritual adalah Yahudi. Ini salah satu ekspresi ya.
venite loca. Nagila venite qua, venite loca. Nagila venite qua, venite loca. Hallelujah. Oke, kita sudah mendapatkan kesegaran rohani ya. Sekarang apakah kalian bisa membayangkan kebangunan rohani? Lebih lanjut, Benediktus, kebangunan rohani, apa yang kamu bayangkan, Benediktus? Ya, Romo. Yuk. Kalau saya kebangunan rohani itu seperti bangkit dari keterpurukan, Romo. Ya, kurang lebih seperti itu, Romo. Oke, contohnya apa? Sehingga itu bisa kita singkat sebagai kebangunan rohani. Mungkin pada suatu peristiwa kita mengalami suatu kegagalan dan kita mungkin merasa kurang seperti kurang penyertaan dari Tuhan. Kita mungkin merasa seperti itu. Mungkin tapi kita juga mampu bangkit setelah kita merefleksikan atau mungkin sudah berusaha lagi dan akhirnya menyadari bahwa Tuhan sebenarnya hadir untuk kita, hanya kita saja yang mungkin kurang menyadarinya. Oke ya, biar gambaran kita tidak terlalu abstrak ya, mungkin kita belajar aja dari para suster dulu ya. Siapa ini ya, yang sudah ini aja, yang sudah 11 tahun hidup membiara ya. Sudah. Ini Sister Hendrawati ya, karena kelihatannya contoh teman-teman awam ini masih sangat ngambang ya. Belum sangat menukik ya teman-teman. Padahal justru di sini buat saya nanti kata kuncinya ya. Kata kebangunan rohani itu udah sangat sering disebut, tetapi kok cuman jadi jargon ya. Kita tahu istilahnya, tapi ketika ditanya agak detail, kita agak kelabakan ya untuk jawab. Ini suster ya. Nah, salah satu kebangunan rohani yang ada dalam gereja Katolik tentu adalah dengan berdirinya tarekat-tarekat. Nah, salah satunya adalah SCMM ya. Ngapain sih gereja Katolik perlu SCMM lagi ya? Kan tarekat suster sudah banyak. Apa yang mau dibarui dengan SCMM? Silahkan Sister Hendrawati. Nanti OP juga ya. OP lebih tua ya. Dan Sister Tere ini apa belakangnya, Sister? Ya, Sister Tere belum bangun secara rohani ya. FJH ya, oke. Yuk, Sister Hendrawati dulu ya, agar teman-teman, terutama yang awam, punya gambaran yang lebih menyeluruh ya tentang kebangunan rohani. Yuk, Sister, tarekat SCMM berdiri karena apa sih? Baik, Romo. Seperti tadi dijelaskan oleh Romo bahwa kebangunan rohani itu ialah suatu
maksudnya bukan alasan sih, tapi mendirikan sesuatu seperti tadi orang umat Israel mendirikan bait Allah dari pembuangan sebelumnya. Nah, SMM didirikan pertama sekali itu oleh karena keprihatinan terhadap orang miskin dan juga yang belum berpendidikan, Romo. Nah, jika saya lihat di sini kebangunan rohani peran yang diambil SMM dalam kebangunan rohani sampai saat ini sama seperti semangat awal pendiri kami, lebih pada keprihatinan terhadap pendidikan. Memang untuk sekarang tidak persis seperti pada awal berdirinya kongregasi mencari orang-orang yang belum berpendidikan, tetapi sekarang pendidikan lebih pada yang institusional, Romo. Nah, di sini mengatakan bahwa SMM juga turut ambil bagian dalam peran gereja menyelamatkan umat, dan peran gereja itu lebih terbuka, artinya pendidikan yang didirikan ataupun karya kongregasi ini tidak tertutup hanya kepada orang miskin dan juga ataupun orang yang beragama Katolik. Nah, dengan ini di sana ditemukan orang-orang khususnya yang kurang mampu mendapat perhatian khusus, Romo, misalnya pengurangan dana atau biaya sekolah dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti saya melihat di dalam hal itulah kongregasi kami juga juga turut ambil bagian dalam kebangunan rohani, bahwa orang miskin yang merasa tersingkir ini masih diperhatikan dan diizinkan untuk mengecap pendidikan sebagaimana mestinya. Kira-kira begitu, Romo. Terima kasih. Oke, kalau di Indonesia kalian punya banyak sekolah atau banyak pelayanan orang miskin gitu, Suster? Untuk pada umumnya pendidikan, Romo. Pada level apa, Suster, yang kalian banyak terlibat? Dasar, menengah, atas, tinggi? Yang banyaknya itu sekolah dasar dengan TK, Romo, tapi juga pendidikan atas. Bahkan usia dini ya, PAUD ya. Kalian kebanyakan di daerah mana sih, Suster, berkaryanya? Kalau berkarya itu, yang karya besar itu ada di Sumatera dengan di Kalimantan, Romo. Oke, pantesan saya jarang dengar ya. Maksudnya saya memang belum pernah ke dua tempat itu. Ke Kalimantan pernah, tapi ketemu kalian mungkin karena terlalu pendek ya ke Kalimantan ya. Nanti kapan-kapan saya diundang, Sus, yang agak lama gitu. Ada tempat untuk ngekos ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu yang saya maksud ya, rekan-rekan, dengan kebangunan rohani. Jadi ada sebuah persoalan spiritual tertentu atau krisis spiritual tertentu, dan tarekat SCMM misalnya melihat fenomena ini ya, kemiskinan, lalu pendidikan yang rendah, maka yang dilakukan adalah dengan mendirikan sekolah atau pusat-pusat pelayanan orang miskin ya, atau bahkan sekolah yang include baik memberikan pendidikan maupun untuk pengentasan kemiskinan ya, yang punya semacam tujuan jangka panjang. Oke, sekarang kita ke tarekat yang harus kita hormati, teman-teman, karena ini tarekat tua ya. Bahkan Ignatius itu waktu masih jadi awam ya, sering berperkara dengan romo-romo Dominikan ya. Dia disia-sia oleh romo-romo Dominikan. Dia diusir dari tanah suci ya. Dia nggak boleh ngajar, sehingga itu humornya antara Yesuit dan Dominikan ya. Selalu ya, Yesuit, Dominikan, dan Fransiskan itu selalu menjadi cerita ya. Nah, pagi hari ini saya tidak mau omong tentang sejarah masa lalu, tetapi kita mau memberikan apresiasi besar-besarnya untuk OP ya. Nah, Suster Liska Nur Bertin ya. OP itu berdiri untuk apa sih sebenarnya, Sus? Ya, baik, Romo. Masa lalu ya, Romo ya. Sekarang kita punya masa lalu, tapi kita sudah bersahabat sekarang, Romo. Dulu itu Romo Tom Yakob sudah menjadi
pembimbing Oh para suster iya. OP. Ya. Baik Romo, kalau kami OP Ordo Pewarta lebih pada pewartaan Romo. Lebih pada pewartaan di mana tujuannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu dalam arti menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang masih hidup, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah berada, yang masih berada di api penyucian, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah menghadap Bapa, dan juga menyelamatkan jiwaku sendiri. Nah, maka kami sebagai OP tidak hanya terbatas pada pendidikan saja, tidak terbatas pada ini, tapi kami banyak hal sarana kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lewat pewartaan kami. Dan kekhasan kami, pewartaan yang berbuah dari kontemplasi, Romo. Berbuah dari kontemplasi sehingga ya kesaksian hidup menjadi inspirasi begitu. Di dalam pewartaan kami juga tidak cukup hanya berkata-kata, berkhotbah, tetapi juga kesaksian hidup. Jadi kalau dikatakan tadi seperti Suster Meti Lilis khusus membantu orang miskin, membantu ini, tetapi kami juga include membantu orang miskin juga. Iya, melalui sekolah, membantu melalui juga contohnya ya Romo ya, di sini di Jogja ini karyawan kami bisa dikatakan karyawan yang tidak menengah, tidak ini, tetapi jauh di bawah. Tetapi di situ kami sungguh-sungguh merangkul mereka, sungguh-sungguh membantu mereka begitu. Terus juga apa sih ya? Jadi spiritualitas kami lebih pada pewartaan. Banyak sih yang mengatakan kalian itu lebih pada intelektual katanya. Tidak juga, tetapi ya antara intelektual dan juga hati begitu. Begitu sih Romo, kami lebih pada pewartaan. Kami ya media untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tadi, untuk membangun kebangunan rohani lewat sarana-sarana yang pendidikan, rumah sakit kami juga ya tidak hanya orang-orang kaya saja, tetapi kalau ada contohnya yang membutuhkan lalu dia tidak punya biaya, ya kita bantu dari mana caranya untuk membantu si ibu itu, membantu keluarga yang membutuhkan begitu. Oke ya, jadi teman-teman mungkin di Indonesia ya, OP itu nggak sampai punya universitas ya seperti itu, tapi jangan sepelekan OP ya. Di Filipina OP itu kuat sekali dan tradisi intelektualnya juga sangat kuat ya. Dengan Thomas Aquinas, di Amerika itu terkenal ya, kampusnya OP itu mentereng ya secara intelektual ya. Kalau di Indonesia kebanyakan karya OP, suster OP di mana sih, Sus? Kami kebanyakan di Jawa sih, Romo. Rata-rata kami di Jawa. Ada juga biasanya buka karya apa yang pendidikan, besar Romo. gitu ya? Kami pendidikan. Sampai level? Kalau yang di Surabaya, di Pontianak juga sudah ada, tapi kami membantu itu punya keuskupan dikelola oleh OP. Itu seminari, bukan seminari, sekolah tinggi. Lalu yang di Surabaya juga ada, itu UKDC, OP yang mengelola, ya kami juga di situ ada sebagai ya dosen di situ, dan yang mengelola rektornya adalah OP. Oke ya, itu dari Tarekat Ordo Predicatorum ya. Oke, Boni, kamu sudah muncul toh? Ya, kita break dulu ke awam. Sudah ada gambaran, Bon? Kebangunan rohani contohnya apa ya, Bon? Tadi kan suster-suster sudah ya berdasarkan spiritualitasnya. Lalu apa ya kita lihat ya. Dan nanti bentuk-bentuk karya itu akan dieksamin ya. Akan dinilai berdasarkan spiritualitas asali atau awalnya ya. Misalnya apakah sekolah-sekolah memang menjadi media pewartaan ya. Iman Kristiani sehingga orang-orang termasuk tentu siswa-siswi yang lintas iman itu betul-betul apa ya jiwanya terselamatkan ya seperti cita-cita Santo Dominikus ya atau nanti juga seperti SCFM ya mereka yang miskin ya mereka yang kurang berpendidikan itu terengkuh ya dengan kehadiran suster-suster SCFM.
Nah, Boni, kalau untuk awam sudah ada gambaran belum sih, Bon? Sudah Romo. Kalau Oke, yuk. Kalau terkait dengan kebangunan rohani seperti kongregasi seperti itu, saya juga merasakan. Seperti misalnya di tempat saya itu ada kongregasi suster yang itu Ordo Santo Agustinus atau SA. Itu kan pusatnya memang di Keuskupan Ketapang sendiri. Nah, itu memang cukup dirasakan, terutama dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan. Itu juga ada Romo. Kalau untuk awam sendiri, gerakannya yang saya lihat di paroki saya baru-baru ini kemarin, walaupun saya tidak ikut ya Romo, karena saat itu saya mempersiapkan berbagai hal untuk ke Jogja ini saat itu. Jadi yang saya lihat itu OMK menyelenggarakan yang namanya kebangunan rohani dalam bentuk camping rohani, dan itu juga ada keterlibatan dari Romo paroki, fraternya, bahkan juga melibatkan OMK yang ada di paroki kami. Itu Romo. Bedanya apa sih camping rohani sebelum kebangunan rohani dan camping rohani setelah kebangkitan rohani? Kalau kamu lihat ya, misalnya juga memperhitungkan dokumen Christus Vivit ya, kan sebenarnya memberi makna baru ya pada hal-hal yang sebenarnya udah kita lakukan, tapi mungkin kita belum terlalu maksimal ya dalam hal itu. Ya Romo, kalau dasarnya sendiri saya lihat kemarin mereka ada sedikit share foto-fotonya juga, itu memang melampirkan juga dari dokumen Christus Vivit itu. Kemudian juga dinamikanya ya selain outbound ya ada juga sharing dari orang mudanya, bagaimana mengalami peristiwa kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Seperti itu Romo. Oke ya, jadi dari camping rohani misalnya sesuatu yang diperbarui ya. Sebelumnya juga banyak ya camping rohani, tapi seringkali cara entah itu penerusan iman ya, kita sebut aja itu yang penting ya, biasanya melalui instruksi. Jadi romonya atau bruder atau suster atau pendamping biasanya dikasih sesi ya untuk omong hal-hal yang serius di dalam camping rohani itu ya. Sementara dalam Christus Vivit itu lebih ditekankan sharing orang muda. Jadi orang muda berbagi kepada orang muda ya, tidak memberikan instruksi kepada apa ya yang sebaya. Lalu juga bentuknya biasanya lebih play ya atau fun. Jadi dengan apa ya kegiatan-kegiatan entah itu outbound ya atau kegiatan-kegiatan lain ya. Jadi tidak melalui kelas ya. Nah, ini kan sering kali ya. Penerusan iman itu kan katekese itu kadang-kadang direduksi seolah-olah hanya terjadi di ruang kelas ya. Nah, ini di ruang yang terbuka ya dengan macam-macam kegiatan dia apa ya bahkan yang kita sebut kelas itu barangkali tidak ada ya, tetapi dengan macam-macam permainan yang disimulasikan ya kepada para peserta camping, dan ketika mereka pulang ternyata mereka mengalami transformasi dalam hidup mereka ya, termasuk transformasi hidup spiritual. Oke, ini contoh yang baru bagus ya dari Boni. Ya, lebih konkret kegiatannya ada sebelumnya, tetapi kita beri isi baru ya. Nah, ini yang kita maksud sebagai sebuah kegiatan yang lahir dari kebangunan rohani. Nah, pada masa bangsa Israel setelah Exodus ya atau setelah exile itu apa ya? Mereka tetap membangun yang secara apa ya? Fisik ya. Bangunan bait Allah, karena itu memang memberi identitas ya. Dan sekarang ini juga sebenarnya konflik-konflik antara Palestina, Israel, salah satunya kan ini ya, karena tanah itu memberi identitas. Maka negara yang tidak punya tanah itu apa ya? Ya mempertanyakan identitasnya ya. Maka di situ kita melihat kalau petanya kan bergerak ya. Apa ya, dulu yang menjadi wilayahnya Palestina, sekarang yang menjadi wilayahnya Israel ya, karena kebutuhan akan identitas. Oke, terima kasih Boni. Saya akan tanya-tanya kepada teman kamu yang lain. Mbak Eva, Eugenia Eva. Contoh kebangunan rohani
untuk zaman sekarang ini apa ya? Iya, gimana Romo? Iya, seperti yang saya tanyakan tadi, Mbak Eva. Halo, Mbak Eva? Halo? Iya, Romo. Iya, silakan dijawab. Kebangunan rohani zaman sekarang? Iya. Contohnya, tadi Mas Boni sudah cerita, kegiatan camping rohani, sebelumnya kegiatan camping rohani juga sudah ada, tetapi dimaknai secara baru. Ya. Jadi tidak menciptakan kegiatan yang sama sekali baru, tetapi yang sudah ada itu diberi kandungan yang baru. Yuk, Mbak Eva. Masih mencari Romo. Sebentar. Oke, sambil mencari kita ke Gasparin Heri, CIJ, Suster Arin. Iya, Romo. Oke, Sus. Yuk, promosi panggilan Suster CIJ. Saya beri waktu 2 menit. Ya, silakan Suster. CIJ itu berdiri untuk ngapain sih? Mengapa harus ada CIJ di dunia ini? Mengapa tidak cukup dengan tarekat OP, SCMM, FCH? Oke, baik Romo, seperti yang sudah disebutkan oleh Suster ini Matildis dengan Suster Norbertin, kalau dari kongregasi kami, saya dibangun untuk melayani orang miskin dan orang kecil. Oke. Dalam pelayanan kami itu kebanyakan di rumah sakit dan juga pendidikan. Di situ. Mengapa rumah sakit, Suster? Iya, Romo. Mengapa rumah sakit termasuk dipilih sebagai karya besar ya, termasuk CIJ ya? Iya, Romo. Mengapa memilih rumah sakit, Sus? Ya, memilih rumah sakit karena membantu sesama yang kecil yang menderita. Misalnya ketika mereka ada yang sakit, kami bukan pakai BPJS, tetapi kalau seandainya mereka tidak mempunyai uang, bisa ditukar dengan beras atau pisang karena kami di daerah pedalaman seperti itu, Romo. Jadi fokus kami itu melayani sesama yang kecil dan menderita seperti itu. Oke, nggak takut tarekatnya bangkrut, Suster? Kalau nanti rumahnya kebanyakan pisang, beras. Tidak, tidak selamanya juga yang mereka datang itu. Oke, tapi memang kesehatan jadi karya yang besar ya untuk CIJ ya. Ya, Romo. Kalian kebanyakan ada di mana sih, Suster? Kebanyakan kami ada di Flores, Romo. Oke, kalau di luar Flores ada karya lain, Suster? Kalau di Flores kami ada pusat, ada juga di Italia, juga sama saja. Pelayanan kami seperti itu. Oke deh, terima kasih. Suster Tere, Buai FCH. Ya, kalau di tempat kami juga melayani orang miskin dan sakit, terlebih khususnya sama ada pendidikan juga sih. Oke, karya yang paling besar apa sih kalau FCH? Kami Ya. lebih ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit ya. Bedanya dengan CIJ apa, Suster? Kalau kalian pas promosi panggilan itu duduk bareng gitu, biar kalian bingung nih CIJ atau FCH ya. FCH itu bukan formasi cerdas humanis ya, tapi ini nama tarekat ya. FCH dengan dulu FSGM itu sama nggak sih, Suster? Beda. Oh, beda ya. Hanya kami sama-sama Fransiskan. Oh. Kami serumpun dengan FSC. Oke. Oh, dulu kalian ya? FRPR itu ya? Itu yang
PRCA. Oh, PRCA. Oke. Bedanya boleh bayar pakai pisang ya. Kalau di FCH pakai kredit card ya. Bedanya apa sih, Suster, kalau Suster ditanya, misalnya sekarang ini kan kalian satu frame ya, berdampingan. Bingung nih, kok sama-sama di rumah sakit gitu ya. Kalau FCH, gimana Suster menjawabnya? Kalau di FCH, kami lebih apa ya, memang kalau apa namanya tadi di tempatnya Suster Arin tidak memakai BPJS ya Romo. Di tempat kami tetap memakai karena semua mengikuti peraturan pemerintah. Di situ kami lebihnya sih membantu mereka ya dengan BPJS itu. Kalau di tempat kami lebih membantu orang-orang yang miskin ya Romo. Kalau di sekolah juga bagaimana rata-rata sih kami juga ada asrama. Nah, anak asrama itu khususnya mereka yang kurang mampu di sekolah kami juga kami bantu seperti itu. Terus mungkin juga lebih jelasnya yang spiritualitasnya sih Bang. Kalau untuk pelayanan memang rata-rata pasti namanya kongregasi religius itu membantu orang-orang yang lemah dan miskin seperti itu. Oke deh ya. Selamat ketemu di acara promosi panggilan para suster ya. Dan sudah saya tanyai loh, jadi nanti kalau ada yang tanya lebih cepat ya jawabnya. Oke teman-teman, sebagaimana di-sharingkan juga oleh Boni tadi, ada banyak gerakan kebangunan spiritual ya. Misalnya saya di Amerika itu pernah ketemu dengan komunitas Tritunggal Maha Kudus ya. KTM ya, yang berusaha untuk menarik anggota juga ya di antara umat di Amerika, umat Indonesia. Dan waktu itu saya semacam memberikan catatan ya, kebangunan rohaninya menurut saya keren ya. Misalnya salah satunya tadi yang sudah disebut oleh kalian, yaitu mengembalikan kehidupan spiritual ya dalam diri umat, terutama di Amerika yang kalian tahu ya. Hidup kita itu habis untuk kerja ya, dan di tengah-tengah itu mereka termasuk mendapat banyak anggota loh ya. Tidak semua dari komunitas Katolik Indonesia-nya join ya, tetapi beberapa join ya. Dan waktu itu saya lumayan punya pengalaman dekat dengan mereka karena sering diundang untuk memberikan renungan dan seterusnya. Lalu saya tuh pikir-pikir ya. Jadi misalnya teman-teman KTM itu diminta setiap hari doa 1 jam. Buat saya kebangunan rohani itu sesuatu yang bagus, tetapi apakah harus 1 jam untuk orang-orang yang sangat sibuk ya? Karena buat saya mungkin setengah jam aja kalau itu dilakukan secara reguler itu udah sesuatu ya, apalagi mereka ada pertemuan sel dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sehingga nanti kebangunan rohani itu tidak menimbulkan kelemahan baru ya. Misalnya teman-teman ini setiap 2 minggu kan mereka direkomendasikan untuk menerima sakramen rekonsiliasi ya dengan romo di parokinya. Jangan sampai nanti isi doanya adalah tidak bisa memenuhi doa 1 jam sehari ya. Nah, lalu kan itu agak salah alamat ya. Antara spirit awal mengembalikan kerohanian, tapi malah jadi dosa spiritual ya setiap 2 minggu ya. Ngaku ya saya nggak bisa berdoa 1 jam setiap hari ya. Itu kan lalu agak luput ya maksudnya. Oke, rekan-rekan itu beberapa hal yang saya bisa bicarakan terkait dengan kitab Ezra dan Nehemia ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tema yang menurut saya menarik dan sangat kekinian ya untuk kita ya. Dan tadi menyambung pertanyaan, ketika eklesia besar sudah ada dan eklesia kecil belum ada, mestinya itu tidak menjadi persoalan besar. Karena kita terutama perlu membangun gereja ya di dalam hati komunitas itu ya. Maka mestinya kesabaran ya itu tanpa batas ya. Sekarang ini kan ini ya
dalam banyak wacana ya, dari soal toa masjid dan masalah-masalah lain ya. Kadang-kadang kan itu kan selalu muncul ya, perbandingan dengan membangun gereja. Nah, dan seringkali juga saya kira dalam konteks ini ya kita perlu kritis juga ya terhadap orang Katolik itu kalau membangun gereja ternyata seringkali gede-gede sekali. Yang seringkali tidak merepresentasikan kehidupan umatnya. Saya pernah ke Pontianak dan saya waktu itu karena mampir ke uskupan, lalu saya sebagai dosen inkulturasi, saya lihat-lihat gereja katedral itu ya, dan saya memberikan penilaian begini. Di Katedral Pontianak itu Dayak hanya sampai di pintu masuk katedral. Ketika kita sudah masuk gereja katedralnya, Dayaknya nggak ada sama sekali. Nah, gimana kita mau menjadikan gereja katedral itu sebagai tempat di mana misalnya ya salah satu suku yang besar ya menjadi umat Katolik adalah suku Dayak. Selain tentu yang Chinese ya, lalu ada suku-suku lain, mereka bisa ada di dalam gereja. Dan waktu itu saya ngobrol dengan uskupnya, Monsinyur Agus ya, Agustinus Agus, dan beliau, wah kami waktu bangun itu kalah Romo ya, dengan para donaturnya. Jadi akhirnya yang menentukan arsitekturnya donaturnya ya, dan keuskupan kalah. Lalu Monsinyur Agus cerita, kalau Romo pengen melihat sebuah gereja katedral yang berhasil adalah tempat saya dulu sebelum pindah ke Pontianak. Di situ Dayaknya ada di dalam gereja. Bahkan sangat bergaya Dayak. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan referensi buat kalian nanti kalau ada persoalan-persoalan di sekitar kebangunan rohani, bahkan juga krisis rohani, lalu gereja dengan eklesia besar, dan juga gereja dengan eklesia kecil, lalu juga pengalaman in betweenness, sedang berada mencari rumah yang baru, tetapi tidak meninggalkan rumah lama kita. Dan ini jernih banyak komunitas ya. Kalian bisa menggunakan teks-teks terutama dari Ezra dan Nehemia untuk memperdalam renungan kalian. Mudah-mudahan membantu dan terima kasih atas perhatian kalian dan kita akan menutup dengan sebuah lagu. Judulnya adalah Sanctus dari Libera ya. Berharap di gereja-gereja kita bisa mendengarkan suara Sanctus. Terpujilah mereka yang datang atas nama Tuhan. Kita banyak berhutang kepada Ezra dan Nehemia ya. Tuhan yang kudus, Tuhan yang bersemayam di surga. Kemuliaan bagi Allah, baik di bumi maupun di surga. Dan mudah-mudahan dalam komunitas-komunitas kita bisa mendengar paduan suara Sanctus,
suci, suci, kudus, kudus. Terima kasih para suster yang sudah promosi panggilan pada pagi hari ini ya. Sehingga teman-teman jadi tahu ya, wah di gereja Katolik itu ada banyak kebangunan rohani ya. Dan siapa tahu nanti Rengga tertarik ya masuk salah satu tarekat suster ini. Sekurang-kurangnya terinspirasi ya. Nanti kalau punya anak perempuan ya, mana ya? SCMM atau FCH atau CIC atau OP atau FSE? Nah, kalau cowok SI aja. Oke, OP juga ada laki-laki ya. FCJ ya. Oke, teman-teman, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Romo. 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 Terima kasih semuanya.